Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita kembali dalam renungan kita, sehat kita kuat. Salam sejahtera buat semuanya yang dikasih dan dicintai oleh Tuhan. Mari kita angkat pujian dan kita masuk penyembahan. Dan setelah itu ada firman Tuhan yang memberikan pejangan serta cermin untuk kita semuanya. Haleluya. Kaulah segalanya dalam hidupku Tuhan. Yang mengasihiku, hanya Bapa yang mengasihi kita, dan kuasanya memberikan pemulihan di dalam saudara dan saya. Amin. Dalam keadaan apapun saudara akan dipulihkan. Amin. Kau berikan, amin, untukku dapat melihat. Amin, amin. Tuhan adalah segalanya buat kita. Oh, haleluya, haleluya. Amin, haleluya, haleluya. Biarlah hanya Yesus yang kita pandang. Ketika kita memandangnya, maka hidupmu akan ditenangkan dan hanya bisa memuliakan namanya. Amin. Mengasihiku, kita percaya bahwa Bapa kita itu mengasihi saudara lebih dari segalanya dan dari semuanya. Amin. Amin. Kami pandang Bapa. Selama hidupku mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja aku. Segalanya, Yesus adalah segalanya buat kita. Amin, amin. Bapa, terima kasih Bapa.
menyembah Dia. Haleluya. Glory, glory bagimu Tuhan. Glory Yesus. Glory, haleluya, haleluya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, haleluya. Glory, glory bagimu Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau sangat baik Bapa. Engkau luar biasa Tuhan. Kami bangga memiliki Engkau Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Bapa terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan Engkau menyatakan buat kami setiap perumpamaan. Dan Engkau menunjukkan kasih-Mu itu kepada kami. Seperti apa yang tertulis dalam firman-Mu. Bapa terima kasih. Kami menerima Bapa kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang siap menerima firman Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Siapakah yang dikasihi? Saya beri judul itu ya. Saya mengambil dari Lukas 15 ayat 1 sampai ayat 32. Bu, panjang banget ya. Di sini ada contoh, ada cermin ya yang kita pakai. Seberapa sih besarnya cintanya seorang bapak kepada anak-anaknya. Lukas 15 ayat 1 sampai ayat 32. Di situ ada 3 perikop. Dari ayat 1 sampai dengan ayat 7 perumpamaan tentang domba yang hilang. Dari ayat 8 sampai ayat 10 perumpamaan tentang dirham yang hilang. Dan yang terpanjang dari ayat 11 sampai ayat 32 perumpamaan tentang anak yang hilang. Nah, dari ketiga perikop ini semua berbicara tentang yang hilang. Kalau itu terjadi kepada saudara, kalau apa yang engkau sayangi hilang, apa yang engkau cari, apa yang ada di dalam perasaanmu, apa yang ada di dalam hatimu. Cinta Bapa kepada kita seperti itu. Ketika anaknya hilang, dia akan mencari yang satu. Kalau kita hari ini boleh ada dalam firman ini berbicara betapa Bapamu mengasihi engkau. Tiada taranya dan tiada duanya. Siapakah yang akan dikasihinya? Yang 100, yang 1000 atau yang satu? Yang satu. Ketika ada dirham yang hilang, dicarinya oleh perempuan itu, ya dicarinya. Ketika anak yang bungsu hilang, apakah dinantikan? Ya, dinantikan. Pahamnya di situ ya. Nah, di sini Lukas 15 ayat 4 dikatakan, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Jadi yang 99 ditinggalkannya, dia mencari yang 1 ekor itu. Itulah Bapamu. Bapak yang ada di dunia pun akan demikian, pasti iya. Ketika Bapak yang di dunia seperti itu, terlebih Bapakmu yang ada di sorga. Faham ya? Bahwa saudara ini benar-benar dikasihi. Saudara ini disayangi oleh Tuhan. Maka dari itu jangan mudah putus asa. Jangan mudah engkau meninggalkan Tuhanmu. Engkau tukar dengan sesuatu yang kelihatannya enak, yang kelihatannya menjanjikan. Tetapi semua akan menjadi satu kefatalan. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saudara mengambil satu keputusan, pikirkanlah itu terlebih dahulu. Masak-masak.
Amin. Semuanya sia-sia dan semuanya tidak berguna, itu sama sekali tidak ada artinya. Ini Bapak telah firman Tuhan telah mengajarkan kepada kita di dalam Lukas 15 ayat 1 sampai 32. Di ayat yang ke-8 di sini dikatakan, itu kita masuk ke perumpamaan yang kedua. Perumpamaan tentang dirham yang hilang. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan 1 di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Tidak ada. Pasti sekalipun ada 10 dirham, yang 1 dirham itu hilang, dia akan mencari terus yang hilang itu. Demikianlah Bapamu yang ada di dunia, terlebih Bapakmu yang ada di sorga. Kita masuk perikop yang ketiga, perumpamaan tentang anak yang hilang di ayat yang ke-22 sampai 24. Apa yang terjadi ketika anaknya ditemukan? Kita baca aja selengkapnya ya, yuk. Oh, nggak usah dibaca selengkapnya. Baik, ingat ya, si bungsu dan si sulung. Di sini ini ceritanya tentang si bungsu dan si sulung. Ketika si bungsu itu pergi memfoya-foyakan uang bapaknya, tetapi bapaknya tetap mengampuni. Demikianlah kasih Kristus di dalam saudara. Apapun yang menjadi kesalahanmu, Bapa tetap menantikan engkau sampai waktunya telah tiba. Kembali kepada diri kita sendiri. Jangan mudah salah paham dengan Tuhan. Jangan mudah mengatakan ini gak Tuhan-Tuhanan, gak ini, gak pakai ini-inian. Yang tadinya pelayanan, yang tadinya fokus, yang tadinya pujian penyembahan, kemana-mana sejak kecil gitar yang dimainkan. Waduh, kalau tidak ada gitar tidak bisa tidur. Begitu sudah dewasa, gak tambah dewasa, tambah ambles, tambah habis, musnahlah semuanya. Mari saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang muda-muda ini, yang setengah muda, lubuk bapak-bapak katut-katut gitu ya, yang tadinya bapak-bapak yang semangat mengajari anak-anaknya, pada akhirnya hanya menukarkan hak kesulungan dengan semangkuk kacang merah. Ditinggalkan semuanya, lupa karena kasih Bapa yang sedemikian besar. Cintanya Yesus itu ada di kayu salib. Amin. Cintanya Yesus itu di salibnya itu. Kita lupa pengorbanan itu. Loh, saya ingat, saya tetap memiliki keteguhan, kekokohan gitu ya. Saya tidak akan menyanyiakan semua yang Tuhan berikan. Bagus, Tuhan memberkati saudara. Amin. Karena apa? Bapak itu sangat mencintai anaknya. Perumpamaan tentang anak yang hilang di ayat yang ke-11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Bapaknya gak berpikir panjang sudah. Pokoknya hartanya dibagikan, KW-nya itu dibagikan gitu ya. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Ini setelah gak punya, setelah tidak punya, setelah dia meraup semuanya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Sampai makanan babi aja dia mau sudah karena terlalu lapar, tetapi tidak ada seorang pun yang berbelas kasihan kepadanya.
Lalu ia menyadari keadaannya, katanya betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Dia sadar kalau bapaknya itu berkelimpahan harta, kekayaannya sangat banyak sekali, tetapi dia menjadi anak yang tidak taat. Saudara dikasih oleh Tuhan, ketika engkau meninggalkan Yesus, pikirkan itu terlebih dahulu. Jangan engkau berprasangka yang tidak baik. Jangan engkau mengatakan, waduh, hidup bersama Yesus ini banyak aturannya. Orang Kristen itu banyak aturannya dan ini dan itu. Itu karena kasih Bapa. Bapa kasihnya itu bukan hanya sementara di muka bumi, tetapi sampai pada kekekalan. Loh Bu, adakah jaminan Bu, ketika saya terima Yesus, ketika saya hidup bersama dengan Yesus, melakukan apa yang seperti Ibu sampaikan, itu ada jaminan untuk saya bisa diberkati dengan kekayaan? Saya tidak mengatakan mengikut Yesus dijamin saudara kaya, tidak. Tetapi saya katakan mengikut Yesus dijamin keselamatan sampai pada kekekalan, yaitu salib yang memberikan cinta. Haleluya. Salib yang memberikan cinta. Tidak kebetulan liontin saya salib dan ada cintanya. Saya tadi nggak sengaja pakai itu, saya juga tidak tahu ternyata ini salibnya ada cinta. Cinta Yesus ada di salib itu. Saya tidak mengatakan hidupmu kaya, ini enggak. Saya tidak mengatakan itu, tetapi jaminan keselamatan pasti. Amin. Dan roh adanya ketika kita menyembah di dalam roh dan kebenaran, maka semuanya akan menjadi indah sampai pada kekekalan. Loh Bu, saya nggak bisa sakit, bisa. Saya tidak katakan dijamin tidak sakit, enggak. Dijamin kaya, tidak. Tapi ada damai dan sejahtera. Ketika apa? Ketika roh Allah datang dalam hidupmu, datang dalam jiwamu, dalam hatimu, memberikan roh keteduhan dan roh ketenangan. Orang yang kesukaannya Taurat Tuhan, ia bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang tidak akan pernah layu daunnya, selalu disegarkan dan disejukkan. Itu dalam Mazmur 1. Tuhan itu dahsyat buat kita, Tuhan itu luar biasa. Ada jaminan ketenangan, ada jaminan sukacita, bukan jaminan kekayaan. Kekayaan itu urusan Tuhan, itu anugerah. Kalau saudara bisa dipercaya, saudara pasti akan diberkati dengan luar biasa. Memiliki kerendahan hati, saudara akan diberkati dengan kehendak dan rencana Tuhan sendiri buat saudara. Tetapi yang pasti jaminannya keselamatan sampai pada kekekalan. Haleluya. Karena kunci kerajaan maut selama 3 hari telah dia rampas di dalam orang-orang yang mati. Ia menyadari keadaannya, katanya betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Dia menyadari akan hal ini, sadar. Ketika kita juga mengalami hal yang serupa, mari kita bangkit dan sadar. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Janganlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan ayahnya itu. Berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Wow, ini Bapak, ini luar biasa. Ini Bapak yang ada di dunia loh, yang tertulis dalam firman ini. Ditulisnya oleh para nabi dalam perumpamaan ini. Ini manusia seutuhnya memiliki kasih yang luar biasa. Lebih-lebih Bapakmu yang ada di sorga yang engkau percayai. Bapak tidak akan melihat engkau dulu bagaimana. Engkau yang dulu dikasihi Bapak. Engkau dulu yang ada di dalam pelayanan. Engkau menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Baik pelayan mimbar atau bukan pelayan mimbar. Engkau memiliki jabatan di gerejamu atau tidak memiliki jabatan di gerejamu. Lebih-lebih yang memiliki jabatan sampai mempertahankan keluarganya sedemikian harmonis gitu ya. Karena pelayan Tuhan itu semuanya harus kudus dan hidup benar gitu. Dipertahankan yang sedemikian. Pada ujung-ujungnya menukarkan hak kesulungan dengan kacang merah. Semangkuk kacang merah. Akhirnya apa yang terjadi? Hilanglah semuanya cinta salib itu. Tetapi jangan khawatir saudara yang dikasih oleh Tuhan.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang kau selama sekian telah meninggalkan Tuhanmu dengan imanmu, maka ketika engkau sadar seperti seorang anak bungsu ini, Bapamu yang ada di sorga, dia akan berlari dan menyongsongmu serta memeluk engkau dengan ciuman mesra. Dan kembali lagi, salib disertai dengan cinta. Yuk kita lanjut. Perhatikan di ayat 21, kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, digantikan baju yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ada meterai, ada perjanjian, ada cinta kasih, ada pengikatan cinta mesra. Cincin itu bulat, tidak berujung dan tidak berpangkal. Itu cinta Bapa kepada saudara. Amin. Kalau saudara mau kembali, kembalilah. Tidak ada kata yang terlambat. Meterai cincin dikenakan di jarimu. Jubahmu telah digantikan dengan jubah yang baru. Tuhan tidak pernah mau melihat masalah lalumu. Masa lalumu semua telah dikuburkannya. Digantikan dengan jubah yang baru. Dipakaikanlah cincin meterai serta kasut untuk melangkah dalam kepastian. Amin. Waduh, Tuhan kita itu sayang banget. Tuhan kita itu mengasihi kita itu luar biasa. Melalui salib cintanya. Dan di sini ditulisnya ayat 23, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Ada pesta sukacita bersama dengan para malaikat-malaikat di sorga. Tidak ada kata yang terlambat. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika engkau dulu sempat meninggalkan Tuhan, kalau engkau sekarang mau kembali lagi, tidak ada kata yang terlambat. Saya yakin dan percaya Bapa merangkulmu dan engkau diberikan ketentraman, engkau diberikan kedamaian. Karena sudah ada perjumpaan dengan Yesus secara pribadi. Engkau tidak cuma disambut hai, tidak, tetapi dia berlari, memeluk dan mencium engkau. Ada kasih mesra di dalamnya. Dan ketika engkau dicium, engkau akan merasakan bebanmu terlepas. Karena sudah ada kesatuan kembali, sudah ada perdamaian kembali. Lanjut di ayat 24, perhatikan baik-baik. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Anakku telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Yang dikatakan dia sudah mati sekarang hidup. Yang dulu hilang sekarang sudah kembali. Ini anakku. Mari saudara, tidak ada kata yang terlambat. Kalau saudara pernah meninggalkan Tuhanmu, meninggalkan Yesusmu, tidak ada kata waktu yang terlambat. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Engkau mungkin akan mengatakan, imanku tetap. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Amin. Ketika engkau memiliki iman kepada Kristus, lakukanlah itu. Dan berikanlah itu untuk Tuhan yang kita sembah dan kita muliakan. Haleluya. Jelas ya di sini firman Tuhan ya. Anak-anak muda yang putus asa dan meninggalkan Tuhan, yang meninggalkan Yesus, ayo kembali. Bapak-bapak yang putus asa dan meninggalkan Yesus, ayo kembali. Jangan tukarkan hak kesulunganmu dengan semangkuk kacang merah. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dari dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung, mulai keirihan mulai datang, kedengkian mulai datang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau bapakmu melakukan hal yang sedemikian, janganlah engkau iri hati, perbuatlah engkau yang baik seperti apa yang telah dilakukan oleh Bapa kita. Amin. Maka dari itu milikilah karakter ilahi, milikilah pengampunan dan pengampunan dalam cinta kasih. Kita lanjut ya ke dalam firman Tuhan.
Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Perhatikan baik-baik. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun, nah mulai keirian ya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Wow. Keirian, kedengkian selalu ada. Kesalahpahaman selalu ada. Tapi ingat, jangan beri kesempatan kepada iblis untuk mengacaukan kedamaian ini. Amin. Kita harus mengasihi, mengampuni, dan memberkati. Di ayat 31 dikatakan, kata ayahnya kepada anak yang terbesar. Anak yang memiliki kesalahpahaman itu apa? 1, 2, 3. Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Ada amin. Saudara yang tidak pernah menukarkan iman percayamu kepada siapapun, engkau merasakan dan menikmati harta kekayaan Bapamu itu, maka layak engkau untuk diberkati. Mau terlambat diberkati atau langgeng diberkati. Kalau engkau mau tetap diberkati, jangan pernah menukarkan hak kesulungan dengan semangkuk kacang merah. Ngerti maksud saya? Jangan ditukarkan dengan cinta. Jangan ditukarkan dengan jabatan. Jangan ditukarkan dengan apapun deh. Tetap ada di sana. Karena apa yang Bapa punyai adalah milikmu. Kalau milik Bapa, kita semua menikmatinya. Kita semua menikmati. Amin. Semua loh kita menikmati. Kalau Bapak punya anggur, makan bersama. Kalau Bapak punya ayam goreng, siapa yang mau? Anaknya datang makan bersama semeja. Lebih enak yang mana? Lebih enak yang tinggal dengan Bapak. Jelas ya, di sini lebih enak yang tinggal dengan Bapak. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Haleluya. Maka dari itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kalau firman Tuhan hari ini memperingatkan kepada kita, jadilah anak-anak Tuhan yang militan. Amin. Ketika engkau menjadi anak-anak Tuhan yang militan, maka harta Bapamu engkau bisa menikmati juga. Ada berkat. Pertama, berkat damai, sejahtera, sukacita, ketenangan, kelimpahan disertakan. Ada sehat, ada kuat. Amin. Kita semua diberkati dengan limpah. Dengan kedahsyatannya tenang. Gak pernah hidup dalam kekurangan, terjamin. Dan justru saudara, sekalipun saudara tidak punya, saudara tetap bisa menjadi berkat. Dari mana? Dari tutur kata, dari senyum, dari perilaku, itu bisa memberkati orang lain. Berkat bukan hanya berbicara keuangan, tetapi berkat pengayoman, berkat pengertian, itu adalah suatu berkat. Ketika kita memiliki cinta kasih, maka berkat itu turun atas kita semuanya. Kita hanya cuman bisa mengatakan, Bapa ampuni kami karena merasa terabaikan saat engkau mencurahkan kasih kepada para pendosa yang membutuhkan. Bantulah kami untuk melihat betapa kami sangat kekurangan dan untuk tinggal di dalam kasih-Mu yang terbatas. Kasih Tuhan itu tidak pernah terbatas buat kita, tetapi kita yang merasakan kasih Tuhan terbatas. Di sini sudah ada salah faham. Mari buang kesalahpahaman itu. Allah mengasihi kita semua seolah-olah setiap kita adalah anak tunggalnya. Itu kasih Bapa. Kalau anak tunggal kasihnya berlebihan, iya semuanya sendiri. Roti satu dimakan sendiri, coklat satu dus dihabiskan sendiri, Indomie satu box dihabiskan sendiri gitu ya. Karena anak tunggal. Nah, cintanya Bapa
kepada kita itu seperti itu, dikasihi semuanya. Dan engkau tidak akan pernah kekurangan, tetapi engkau akan berkelimpahan. Mau hidup yang berkelimpahan dalam segala hal, baik dalam kasih, baik dalam sukacita, baik dalam kesehatan, apalagi dalam harta kekayaan, dipercaya dan dilimpahi. Amin. Mau sungguh-sungguh kita hidup di dalam Kristus, Kristus tinggal di dalammu, kita ada dalam firman-Nya dan firman-Nya ada di dalammu. Mari kita buka hati kita masuk di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu hari ini yang selalu mengingatkan kami, sehingga kami Bapa akan memiliki iman yang teguh, iman yang kuat, iman yang kokoh, yang tidak terbantahkan dan tidak tergantikan oleh apapun Tuhan. Bapa, mampukan kami untuk menghadapi setiap masalah persoalan ini Tuhan dengan iman yang tidak tergoyahkan, tetap mengarah kepada Engkau. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Biarlah kami bisa membalas kasih dan cinta-Mu untuk kami Bapa. Seperti firman renungan yang disampaikan pada hari ini Bapa. Ketika Engkau mengasihi kami Tuhan, kami sudah bersalah tetapi Engkau tidak pernah memperhitungkan dosa kesalahan kami. Biarlah kami Tuhan juga mengasihi Bapa lebih dari segala apa yang kami punyai. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, dimanapun saat mereka mendengarkan renungan Kita Sehat Kita Kuat ini Bapa. Berkat Allah dicurahkan dengan limpahnya. Engkau cukupkan dalam segala kebutuhan mereka, Engkau jawab dalam segala pergumulan mereka. Engkau membukakan tingkap langit berkat atasnya dan mencurahkan berkat ke dalam ribaannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat-Mu. Yang percaya bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.